Bung Rocky, rupanya para pendukung Jokowi yang sekarang ini oleh netizen disebut sebagai ternak Mulyono itu masih baper dengan publikasi dan maksud saya masih dari publikasi dari posisi RP yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu pimpinan terkorup di dunia. Yang sekarang jadi sasaran yang betul-betul ini langsung posisi RP-nya ya. Malah ini ada yang sampai mengancam akan membom markas posisi RP di Amsterdam. Ini ngeri kali ini ya, Bung Rocky ya. Dari awal sudah kita pastikan bahwa piala OCCRP ini akan diingat terus oleh sejarah tuh. Dan itu yang akhirnya terbukti hari-hari ini. Masih berlangsung kemarahan netizen terhadap prestasi negatif Jokowi yang dilembagakan melalui trofi nomor 2 koruptor terbesar di dunia itu. Tetapi sekali lagi kita mesti terangkan sebetulnya bahwa upaya dari para pendukung Pak Jokowi untuk meminta pembuktian dari OCCRP itu tidak mungkin, karena bagi mereka yang menuntut pembuktian kriminal itu ya tidak, bagaimana mungkin pembuktian itu diberikan justru ketika Presiden Jokowi masih jadi penguasa. Suatu waktu nanti ya mungkin setahun ke depan lalu mulai ada proses politik untuk membuktikan secara kriminal, secara pidana bahwa Jokowi itu koruptor berdasarkan justru temuan OCCRP. Jadi bersabarlah para netizen tuh. Yang kedua, yang disebut korupsi itu bukan sekedar atau bukan terutama mengambil uang lalu dibuktikan di pengadilan. Korup itu dalam bahasa Inggris artinya merusak. Korup itu artinya mematahkan. Korup itu artinya berbuat jahat. Korup itu artinya manipulatif. Jadi dari segi itu tindakan Presiden Jokowi bahkan sebelum bisa dibuktikan di pengadilan sudah disebut korup. Kan intinya itu kan, korup di dalam kebijakan, korup dari sejak cara berpikir. Menghendaki penambahan masa jabatan itu adalah corrupted mind gitu, atau corruptive policies gitu. Jadi kebijakan dia itu yang korup dan itu yang bisa dipahami oleh para pendukung Jokowi. Jadi bagaimana membuktikan korupsi presiden? Yaitu pelanggaran konstitusi itu sifat korupsi yang paling tinggi itu. Nah, dari pelanggaran itu muncul korupsi-korupsi lain yang sampai sekarang masih orang persoalkan, yaitu kedudukan anaknya Jokowi, Saudara Gibran, yang terus masih diprotek oleh bapaknya. Jadi bapaknya pun masih melakukan corruptive mind, yaitu memprotek kedudukan Gibran itu dengan mengidealkan Gibran sebagai tokoh 2009. Nah, itu yang mulai terbaca oleh kalangan Partai Gerindra, dan itu yang memungkinkan kita tiba pada satu final analysis bahwa akan terjadi konfrontasi antara Gibran dengan Gerindra. Itu pasti terjadi itu. Jadi sekali lagi Pak Jokowi itu koruptif bahkan dalam idenya untuk memperpanjang dan memperluas dinastinya. Begitu cara membaca konsep corruption. Tapi saya kira kita mesti harus pahami juga ya mengapa Jokowi dan terutama para pendukungnya itu menjadi sangat marah ya. Ya sebenarnya ini kemarahan mereka ini pasti simbol dari kemarahan Jokowi dan keluarganya. Cuman kalau Jokowi kan nggak pernah ditampakkan ke permukaan gitu ya. Ya karena ini sampai kapanpun juga dengan dinobatkannya Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup itu, dia akan tercatat sejarah sebagai seorang pemimpin dunia. Ini daftar, masuk dalam daftar lah gitu ya kira-kira pemimpin dunia terkorup, dan nanti setiap kali orang menyebut siapa terkorup, Jokowi akan masuk di situ gitu. Jadi ini jelas stigma baru karena jadi pemimpin dengan daftar catatan kelam dalam daftar panjang pemimpin yang buruk yang pernah ada. Ini pasti mundur ke belakang termasuk ke sejarah-sejarah dunia yang lain gitu, Bung Rocky. Tidak ada misalnya di dalam sejarah kerusakan demokrasi, dalam sejarah otoritarisme, pembuktian korupsi itu mendahului sebut aja hukuman, yang bahkan dalam revolusi Prancis hukumannya itu telak betul tuh. Sang Raja Louis XVI itu tidak perlu dibuktikan dia korupsi berapa banyak, tapi oleh rakyat dia sudah tidak dipercaya, lalu diseret di alun-alun kota Paris 1789 itu dan dipenggal kepalanya. Kan itu pembuktian. Lalu ditanya di mana korupsinya? Yaitu korupsinya itu ada di dalam persepsi rakyat. Kenapa yang dirasakan rakyat walaupun tidak kuantitatif
apalagi kalau dia kuantitatif, itu artinya korupsi. Bahwa Louis XVI itu memajaki rakyat untuk membiayai kemewahan istananya, memajaki rakyat untuk membiayai ambisinya untuk perang, itu namanya korupsi. Sebelum ada pengadilan, pisau gilotin itu udah jatuh di atas lehernya, lalu terpisahlah kepalanya dari lehernya tuh. Nah itu yang terjadi misalnya sekarang tuh, OCCRP itu semacam pisau gilotin dari netizen. Nah kira-kira begitu saya mau terangkan tuh. Jadi pisau gilotin udah jatuh, bahkan ketika OCCRP diminta untuk membuktikan, dan bagi OCCRP nggak penting karena netizen udah punya persepsi. Nah, di mana kita lihat aja indeks persepsi yang dibuat oleh lembaga survei dunia tuh. Tapi nanti netizen datang, Basar Jokowi akan tanya lagi, bagaimana mungkin indeks kita itu turun, dalam indeks kita itu memburuk dalam soal korupsi, kalau Presiden Jokowi masih dieluk-elukan oleh 82% pendukungnya. Ya itu artinya tautologi, mestinya dibuktikan terbalik, bahwa kalau indeksnya persepsi publik itu, dunia itu meriset dan menemukan fakta bahwa Jokowi itu dalam era kepemimpinannya Indonesia itu makin buruk persepsi korupsinya, maka kita boleh tidak percaya 82% pendukungnya. Jadi kita mesti pilih keterangan para reviewer dan analis dunia yang tidak punya kepentingan dengan Indonesia selain kepentingan memberantas korupsi, dan lembaga survei yang disogok oleh Jokowi yang justru ingin memanipulasi angka likability pada presiden. Kan itu dasarnya kan. Jadi sebetulnya walaupun ada dua statistik yang bekerja, statistik yang dibuat oleh Jokowi sendiri melalui tim surveyornya, dan statistik yang dibuat oleh netizen yang kemudian diupload ke CCRP. Sekarang kita pilih mana yang benar. Ya kalau akhirnya 82% itu dianggap palsu, maka sebaliknya yang benar. Jadi persepsi rakyat itu yang benar. Jadi kelihatannya kalau diukur-ukur bahwa memang yang disebut sebagai Vox Populi, Vox Dei, artinya bukan suara rakyat adalah suara Tuhan, tapi suara rakyat itu tidak mungkin dibatalkan oleh Tuhan. Itu maksudnya Vox Populi, Vox Dei itu. Jadi sekali lagi kita ada di dalam kecemasan bahwa OCCRP masih akan jadi common enemy dari mereka yang membela Mulyono. Sementara bagi OCCRP aktivitas mereka akan tumbuh terus. Semester depan mulai akan ada riset lagi itu untuk menentukan skala yang diperlukan untuk memperlihatkan perubahan politik korupsi di Indonesia atau di seluruh dunia. Jadi OCCRP itu akan berjalan terus walaupun dia diancam oleh netizen, atau ada yang bahkan di dalam pemberitaan OCCRP akan ada bom dikirim ke kantor OCCRP. Itu kan sebetulnya ya semacam cawe-cawe yang ada gunanya.